kembali untuk praktikum semester 4 ini. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum semester 4 ya, asistensi. Jadi masih seperti semester 3 yang lalu, sistemnya adalah sistem blok, sehingga semua praktikum di semester 4 ini dijadikan satu kesatuan. Saya pertama terima kasih ya untuk yang kemarin, untuk praktikum semester 3, saya nilai untuk angkatan kalian sudah melebihi ekspektasi ya, dari segi pelaporan dan juga dari segi segala hal, sehingga dapat berlangsung dengan lancar kemarin. Terima kasih, harapannya di semester 4 ini juga bisa kembali melanjutkan apa yang sudah baik di semester sebelumnya. Jadi untuk di semester 4 ini akan ada koasnya ada 6 ya, ini baru 3 yang hadir. Koasnya ada 6, yang pertama, ini 3 orang dari angkatan 2017, ada yang bisa tebak siapa? Bang Elvandra. Yang mana? Kak Agnes. Terus Satu lagi. Oh. Ya, silakan koasnya perkenalan. Baik, dimulai dari saya ya. Tentunya yang dulu ikut praktikum kimia dasar semester 1, tentunya sudah tahu saya. Saya perkenalkan kembali, nama saya Elvandra Prabudita Laksono dari kelas STIPPB angkatan 2017. Nah, di sini saya akan membantu kalian dalam pelaksanaan praktikum blok semester 4 ini. Kemudian ada teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Ardianto dari STIPPB 2017 yang insya Allah akan bersama-sama menjadi koas praktikum blok semester 4. Perkenalkan, saya Agnes Medin Gatli Sirait. Di sini juga saya akan bersama dengan kelima teman-teman saya yang lainnya akan memimpin kalian dalam praktikum blok semester 4 ini. Oke. 3 angkatan 17 dan nanti ada 3 angkatan 18, itu nanti saja diperkenalkan. Tapi mungkin kalau melihat di Google Classroom harusnya bisa kelihatan di situ, di people itu ada nama-namanya. Jadi nanti bisa tahu siapa saja, Pak present saja lah. Nah, ini adalah nama-nama koasnya, saya dan juga nama-nama koas untuk praktikum blok semester 4. Jadi inilah orang-orang yang bisa kalian hubungi ya, supaya tidak memenuhi HP saya. Nah, ini untuk dihubungi terkait dengan praktikum blok semester 4. Silakan nanti berkenalan bagi yang belum kenal. Nah, untuk praktikum blok semester 4 ya, dia merupakan gabungan leburan dari 4 praktikum, Satop 2, Satop 3, Alsin dan juga TPPL. Ya. Alsin dan TPPL. Lawan yang koas angkatan 18 silahkan duduk. Oke. Nah, atur dulu. Kelihatan. Oh, udah. Ya. Nanti koasnya kenalan setelah ini. Oke, ini ya, jadi ada 4 praktikum, leburan dari 4 praktikum ini untuk praktikum blok semester 4. Akan ada 12 minggu kegiatan
1 asistensi, 1 responsi, dan 10 acara. Mulai dari acara 2, kelistrikan, water treatment, boiler, pompa, perpindahan panas, pengecilan ukuran, pengeringan, kristalisasi, ekstraksi, bleaching, dan deodorisasi. Semua ini ada buku petunjuk untuk versi offline-nya ya. Untuk yang versi offline ini Anda di Google Classroom ini sudah ada buku panduan. Ini sebagai acuan Anda untuk mengerjakan pretest dan juga laporan. Itu buku panduan untuk kegiatan offline. Untuk yang online nanti akan ada tersendiri ya. Setiap ingin akan mulai acaranya, nanti akan ada apa yang harus Anda lakukan, apa yang harus Anda tulis di laporan, atau apa yang harus Anda bahas. Itu nanti ada. Jadi buku panduan yang ini untuk yang versi offline. Saya kembali ke sini ya. Jadi akan ada 10 acara, ya 10 minggu kegiatan. Acara 1 mulai dari kelistrikan sampai dengan perpindahan panas, ini akan dilaksanakan sebelum UTS, dan sisanya mulai dari pengecilan ukuran sampai akhir itu adalah setelah UTS. Jadi 5 acara sebelum UTS dan 5 acara setelah UTS. Jadi hitungannya berarti praktikum ini adalah 4 SKS ya. Karena gabungan dari 4 praktikum, masing-masing praktikum 1 SKS, jadi praktikum ini adalah 4 SKS, jadi harap bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya, karena lumayan, kalau nilainya jatuh, ya jatuhnya lumayan, 4 SKS. Oke, untuk format laporan, secara garis besar itu mirip seperti format laporan untuk praktikum semester 3. Saya buka Word-nya ya. Masih sama, hanya yang membedakan untuk bab-bab mulai bab 1 sampai selesai. Sekarang saya minta untuk buat 2 kolom ya, bukan 1 kolom lagi, sekarang 2 kolom. Jadi akan lebih banyak yang bisa kalian tuliskan. Saya buat 2 kolom dan jumlah halamannya saya batasi apa tidak? Harusnya tidak saya batasi. Ya, jumlah halamannya tidak saya batasi. Ya, jadi 2 kolom, kecuali abstrak ya, abstrak tetap 1 kolom, pendahuluan, material, dan lain-lain seterusnya itu mengikuti 2 kolom. Cara kerja tetap membentuknya flowchart ya, bukan narasi, bukan penomoran, bukan list, tapi tetap flowchart seperti semester 3. Jadi ini masih meneruskan, bisa pakai PowerPoint, Visio, atau apapun yang Anda bisa. Kita bentuk flowchart, hasil pembahasan begini, kesimpulan, dan referensi. Ya. Silakan untuk format dulu, ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Karena hanya saya membedakan sedikit ya. Cara membuat 2 kolom begini, nah ini bukan di kuliah ini, cari tahu sendiri. Cara membuat 2 kolom seperti ini. Ya. Sekarang pokoknya mulai dari bab 1, 2, dan seterusnya, sampai daftar pustaka, tulisannya itu sekarang 2 kolom. Dan halamannya tidak saya batasi sekarang. Hanya yang 1 kolom itu hanya abstrak. Ini 1 kolom. Sistemnya tetap. Yang lain-lain tetap. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu untuk format. Saya izin bertanya, Pak. Ya, nama siapa? Ya, saya Adinda dari kelas STIPPA. Ya, silakan. Yang mau saya tanyakan, Pak, untuk format nama praktikan kan mengingat dari semester 3 dan semester sebelumnya itu disebutkan 3 nama saya dan 2 nama teman saya. Nah, untuk semester ini seperti apa, Pak? Sendiri aja. Nama sendiri ya, 1 orang aja. Karena kan tetap laporan itu individu, tinggal cukup nama 1 orang aja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Individu. Tetap individu kan, tetap penilaiannya individu. Penilaiannya tetap individu. Jadi biar tahu siapa yang bertanggung jawab sama laporan siapa. Ya, mau ngerjakannya berkelompok itu lain cerita. Ya, tapi kan tetap ada tanggung jawab individu yang harus mereka mengerjakan. Ya, karena penilaiannya di akhir kan individu tetap. Ya. Oke, yang lain silahkan. Untuk format ya masih sama. Hanya sekarang ya tadi saya tekankan halaman tidak dibatasi.
dan juga sekarang penulisannya 2 kolom, ya, semuanya mulai dari bab 1 pendahuluan sampai habis 2 kolom. Kecuali memang gambar dibuat 1 kolom seperti ini, silahkan. Nah, yang seperti ini. Jadi ini sebenarnya berkembang ya dari Anda semester 2. Semester 2 bentuknya sederhana, semester 3 saya buat bentuk seperti ini, dan juga yang lain sekarang. Oh ya nih, ini ada tambahan sedikit ya, sorry. Ini tadi sambil dibaca sedikit. Ini sudah ya, format tulisan dibuat dalam format 2 kolom, kecuali abstrak, space antar kolom 1 cm, dan juga untuk kesimpulan, ada tangan kesimpulan dibuat dalam bentuk paragraf ya, bukan poin-poin. Jadi sampai habis, sampai kesimpulan tuh bentuknya paragraf. Kesimpulan tuh jangan poin 1, 2, 3 itu sudah bukan lagi ya, naik kelas ya, Anda sudah naik kelas, jadi Anda bercerita di kesimpulan ini pun Anda membuat cerita tentang kesimpulannya. Diingatkan lagi, jangan sampai salah, tabel itu penamaannya di atas, gambar itu penamaannya di bawah. Ini sering sekali tertukar-tukar. Okay. Dan juga sistemnya masih sama ya. Jadi Anda bisa memasukkan foto-foto atau membuat video nanti bila memang ada yang harus Anda lakukan sendiri. Silahkan foto-foto kegiatan. Apabila ada laporan sementara nanti silahkan masukkan, dan juga Anda paper acuan atau perhitungan-perhitungan di Excel dan sebagainya silahkan dimasukkan, karena sistemnya masih menggunakan cara seperti di semester 3 ya. Anda buat folder utama di Google Drive ya, namanya sama, praktikum semester 4, kelas, NIM, nama. Di dalam folder itu Anda buat subfolder lagi ya, acara berapa. Nah, linknya nanti kan yang Anda masukkan di comment section ya, biasa di private comment, atau nanti bisa kirimkan ke koas untuk bisa dicek nanti laporan Anda. Jadi prinsipnya masih sama seperti praktikum semester 3 untuk teknis pengumpulannya dan juga teknis pengerjaannya. Jadi acara pertama akan kita mulai minggu depan ya, tetap setiap Jumat itu nanti akan rilis ya video apa yang harus Anda kerjakan dan juga segala hal tentang acaranya itu nanti akan rilis setiap hari Jumat. Dengan waktu pengumpulan biasanya ya sebelum acara selanjutnya dimulai. Tetap dengan penilaian ya, penilaian tetap dengan pretest, laporan, dan juga responsi. Pretest seperti biasa itu nanti H-1 ya, paling tidak, berarti paling lambat hari Kamis sudah akan keluar untuk pretest. Nanti silahkan untuk dikerjakan pretest. Dengan susunan acara, sampai saat ini ya, susunan acaranya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi nanti minggu depan acara kelistrikan itu akan dimulai. Ya, jadi kurang lebih susunannya, mulai kelistrikan, WTP, boiler, pompa, dan perpindahan panas itu akan sebelum UTS, setelah UTS itu akan yang lain-lain. Sampai selesai. Oh ya, saya juga berikan peringatan ya untuk Anda ya. Pertama, ini 4 SKS jadinya. Jadi nilainya sangat besar, lebih besar dari kuliah-kuliah malah 4 SKS. Dan juga ya, Anda saya minta atau saya syaratkan lah, kalau minimal supaya nilai keluar ya, tidak TL, supaya tidak TL itu Anda mengikuti atau paling tidak ngerjakan 50% dari keseluruhan acara ya. Jadi kalau misalnya Anda cuma ngerjakan 4, itu otomatis TL ya. Berapapun hasil mau 4 itu laporannya sempurna, mau responsi Anda dapat 100, kalau cuma ngerjakan 4 laporan itu otomatis TL. Tapi kalau misalnya Anda ngerjakan 5 terus ikut responsi, 5-nya sempurna berarti nilainya 50, mungkin dapat D atau dapat C. Ya. Jadi yang harus ditekankan itu supaya nilai Anda keluar tidak TL itu paling tidak 50%. Di atas 50% itu sudah bisa saya jamin Anda tidak akan TL. Ya D adalah nilainya dapat lah. Ya D kan bisa lulus lah.
Tapi kalau TL kan tidak. Nah, minimal itu. Ini sebentar, saya cek nih ada yang teman-teman kalian kah? Kan? Belum muncul kalau dari nama di sini. Ini satu. Pertama yang angkatan-angkatan atas ya. Hasilnya Yang angkatan-angkatan atas biasanya sering menghilang. Itu ya. Oke, sebenarnya tidak ada lagi. Terutama saya ingatkan yang angkatan-angkatan atas, yang mengambil atau mengulang mata kuliah ini, biasanya mereka aktifnya di pertama atau aktifnya di terakhir aja. Ya, jangan bilang saya tadi ya. Pokoknya kalau kalian sudah ngerjakan di atas 5 acara itu ada nilainya. Ya nanti akan masuk perhitungan nilainya. Bukan berarti ngerjain 5 acara B gitu, enggak. Ya dihitung, nah, artinya nilainya dihitung. Oke, saya stop presenting. Ini yang angkatan 18, silakan untuk berkenalan tadi belum? Dari baru angkatan 17, silakan satu-satu. Siapa? Tadi. Perkenalkan, saya Charles Simbulun dari kelas STPKB angkatan 18. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sahrul Sitorus dari kelas STPKB angkatan 18. Ya, perkenalkan nama saya Nugroho Pratama Putra dari kelas STPKB angkatan 18. Ya, jadi ada 3 angkatan 18 dan juga ada 3 angkatan 17 yang akan membantu untuk Anda sekalian ya, untuk praktikum blok semester 4 ini. Silakan. Yang ada pertanyaan, bentar saya sekalian bukakan, saya tidak. Jadi sambil nanti selama seminggu ke depan ya silahkan Anda membaca untuk panduan. Itu panduannya lebih banyak karena kalau offline itu acaranya sampai 17 ya. Sekarang acaranya 10 dan itu pun nanti ada yang dipecah. Misalnya seperti ini ya. Bentar, saya presenting lagi. Contohnya misalnya nanti di kristalisasi ya. Kristalisasi itu nanti akan ada 2 video, nanti ada yang dikerjakan khusus STPK, ada yang dikerjakan khusus STIPP. Ekstraksi pun begitu. Dan nanti pokoknya akan ada beberapa acara yang berbeda. Jadi STPK dan STIPP laporannya akan berbeda isinya karena zat dan cara pengujiannya itu berbeda. Tapi kalau misalnya cuma 1 video dan tidak ada penjelasan lebih lanjut, artinya kedua kelas STIPP dan STPK itu sama. Jadi bila Anda melihat di buku panduan yang tidak ada di sini, berarti itu tidak dipraktekkan pada tahun ini. Ya. Silakan itu nanti jadi bahan pembelajaran Anda untuk menambah-nambah. Ya karena juga ada beberapa yang tidak bisa kalau online. Ini sudah saya kurasi supaya bisa online dan Anda ada beberapa yang nanti bisa Anda kerjakan sendiri. Oke, dari koas mungkin ada yang mau ditambahkan? Untuk pelaporan itu kalian dijelaskan nggak Pak? Maksudnya yang pelaporan ke angkatan. Silakan. Berapa kalau mau jelaskan? Saya maksudnya itu memang Oke, ya silakan. baik, sedikit tambahan ya. Ini kan ada 6 koas. Nah, 6 koas ini nanti akan dibagi tugasnya masing-masing. Nah, untuk angkatan 17, saya, Agnes, sama David, itu nanti bagian teknisnya, artinya dalam pembuatan video kami yang akan memperagakan. Nah, untuk angkatan yang 18 ini,
nanti itu tugasnya bagian pelaporan, administrasi, dan juga pretest. Jadi kalian nanti kalau akan melaporkan hasil dari praktikum, maka kalian bisa hubungi mas-mas yang ada di sini yang angkatan 18. Itu aja tambahannya. Ya, jadi yang 18 silakan berkomunikasi ya dengan ini biasanya permasalahannya sudah ngirim linknya foldernya dikunci. Nah, itu sering terjadi tuh di semester 3 kemarin tuh, ada aja yang kunci kan. Tujuannya biar bisa dibaca malah dikunci. Itu ada. Jadi untuk jadwal pretest, lalu pelaporan segala macam nanti terkait dengan teknis pelaporan itu nanti ke angkatan-angkatan 18 ini. Silakan kalau dari kalian ada yang mau ditanyakan terkait praktikum blok semester 4 ya. Oke. Aku mau tentuin maksudnya biar mereka tahu nanti. Sorry, ini yang semester 3 kalian sudah dapat nilai semua ya? Nilai praktikum semester 3 sudah ada semua? Sudah, Atau Pak. masih ada yang TL? Pas minggu pertama. Sudah, Pak. Oke. Oke ya, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk asistensi. Jadi nanti Jumat akan dirilis untuk acara pertama dan mungkin hari Kamis paling lambat untuk pretestnya. Untuk pretest acara pertama. Ya, jadi tetap ada 10 acara sama praktikum blok semester 4 ini. Ya, tolong kerjakan dengan sebaik-baiknya karena SKS-nya banyak. Ya, SKS-nya banyak, ada 4 SKS. Tolong bisa sebaik-baiknya. Karena kalau kalian PL dan ngulang itu lumayan. Banyak sekali. Apalagi nanti kalau misalnya kalian ngulangnya pas offline, lebih sulit lagi. Karena acaranya lebih banyak kalau offline. Karena ini mumpung online, ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, Pak, izin bertanya, Pak. ya silakan. Nama saya Teofilus dari STPPA. Izin bertanya untuk revisi dan ACC laporan bagaimana, Pak? Terima kasih. Revisi dan ACC laporan. Pokoknya revisi dan ACC itu nanti saya serahkan kepada koasnya. Biasanya mau revisi, kalau saya sih biasanya revisi cukup 1 kali, gitu loh. Revisi cukup 1 kali. Sebenarnya saya begini saja, biasanya sih kalau saya itu biasanya cukup revisi 1 kali saja ya. Jadi supaya tidak banyak kegiatan bolak-baliknya, supaya tidak bolak-balik. Jadi saya juga sekalian di sini kan mintakan koas revisi 1 kali dalam time frame time frame-nya. Misalnya ini acara 1 ya, minggu depan acara 1 kan. Berarti kan saat acara 2 dimulai mereka harus mengumpulkan praktikum acara 1. Nah, batas merevisi laporan acara 1 itu adalah sebelum acara 3 dimulai. Ya, jadi batasnya cuma hanya 1 acara. Gitu. Jadi misalnya acara 1 itu kan batas mereka mengumpulkan ketika acara 2 dimulai. Berarti kan Anda akan meriksa dan mungkin ada yang ingin direvisi. Nah, batas mengumpulkan revisi itu selesai adalah ketika acara 3 dimulai. Ya, begitu seterusnya. Jadi kalau supaya tidak berlarut hanya 1 kali itu aja. Dan kalau bisa hanya 1 kali kembali. Ya. Hanya 1 kali kembali, ketika dia mengembalikan lagi, itulah nilainya. Ya. Saya beri kesempatan 1 kali revisi dan batas time frame-nya itu adalah jadi seketika acara keluar, itu kan 1 minggu Anda untuk mengerjakan dan nanti Anda kumpulkan 1 minggu time frame-nya untuk Anda revisi. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin, Pak, izin bertanya. Ya, silakan Edwin.
Ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Edwin Eka Kristiantoro, Pak. NIM saya 2141, saya dari kelas STIPBB. Sebelumnya izin bertanya, Pak, untuk format laporan. Ya. Ini tadi kan ada 6 koas, dan 6 koas ini dibagi setiap kelas-kelasnya. Nah, di format laporan paling bawah itu, mengetahui koas, praktikan itu di semester 3 dikasih kan, enggak dikasih kan, Pak? Di semester 4 ini dikasih enggak? Nggak usah. Koasnya nggak usah, karena koasnya kita tidak menugaskan per kelas itu tidak. Ya, jadi nanti kan akan dikumpulkan, kan ngumpulnya tetap lewat Google Classroom, nanti terserah koasnya akan download laporan kalian. Ya, nanti tergantung koasnya aja yang bagi. Tidak perlu diberikan nama di bawah laporan itu siapa. Ya, karena mungkin koasnya pun akan rotasi kelas. Ya, jadi tidak perlu diberi nama koas. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Silakan yang lain. Ya, yang lain silakan. Untuk ini. Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk semuanya. Bagi yang ingin menonton ulang atau ada teman yang katanya ada kuliah, ini sudah saya rekam ya, jadi nanti bisa ditonton kembali. Ya, ini di Google Classroom sudah ada format laporan sama buku panduan. Baik, bila tidak ada lagi, terima kasih banyak untuk kesediaannya untuk mengikuti asistensi kali ini. Semoga lancar untuk kedepannya. Dan juga tolong kerjakan dengan sebaik-baiknya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.